Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mira Piliang. Apa kabar adik-adik, khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11, jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Saat ini saya akan memaparkan tentang mencari informasi pemesanan tiket transportasi laut dalam buku saya Pemesanan dan Penghitungan Tarif Transportasi Udara, Darat dan Laut, menuju pada bab 7. Pada materi ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu mengoperasikan sistem informasi pemesanan tiket transportasi laut. Yang kedua, mampu menguasai istilah-istilah transportasi laut dan mampu menganalisis daftar pintu masuk pelabuhan. Kemudian, untuk dapat merangkum secara keseluruhan materi pada bab 7 ini, maka dibuatlah sebuah peta konsep di mana kita akan mempelajari secara detail. Yang pertama adalah sistem informasi pemesanan tiket berbasis web, kemudian istilah-istilah transportasi laut, dan yang terakhir adalah daftar pintu masuk pelabuhan laut. Adik-adik sekalian, sistem informasi pemesanan tiket berbasis web ini merupakan sudah menjadi tren pemasaran di digital saat ini atau disebut juga dengan digital marketing. Digital marketing adalah pemasaran yang dilakukan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini menjadi sumber utama sistem penyebaran informasi melalui internet. Saat ini, seluruh perusahaan baik transportasi laut, darat maupun udara sudah menggunakan sistem digital marketing ini karena memiliki manfaat dan keunggulan digital marketing. Yang pertama, bersifat up to date. Artinya, informasi secara sistematis melakukan perubahan seiring kondisi saat informasi disajikan. Kemudian, prosesnya mudah, cepat, dan praktis, dan dapat meninjau target tepat pada sasaran. Untuk itu, pada bab ini secara detail akan kita bahas secara tuntas, yaitu PT Pelni, kemudian armada PT Pelni, kemudian trayek tetap kapal Pelni, kemudian PT Mentawai Fest, dan kelebihan serta kekurangan transportasi laut itu sendiri. Sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan kapal laut lainnya, namun pada bab ini kita fokuskan kepada dua perusahaan ini. Sehingga penting untuk kita ketahui apa sih PT Pelni ini? Mari kita simak sama-sama. PT Pelni merupakan Pelayaran Nasional Indonesia atau disingkat dengan Pelni, merupakan sebuah perusahaan transportasi milik negara Indonesia yang memberikan layanan angkutan penumpang dan barang melalui jalur pelayaran atau laut. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 April 1952 hingga saat ini masih beroperasi. Pelni memiliki 26 unit kapal penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 71 pelabuhan yang berpusat di Jakarta. Selanjutnya, setelah kita mengetahui PT Pelni, kita lanjut untuk membahas tentang sejarah singkat PT Pelni. Pada slide ini sudah sangat lengkap dijelaskan, tetapi mari kita bahas secara bersama-sama. Pada tahun 1950, tepatnya tanggal 5 September, dikeluarkannya surat keputusan bernama SKB yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PEPUSKA yang saat ini menjadi Perseroan Terbatas ataupun PT. Kemudian setelah 2 tahun setelahnya, tepat pada tanggal 28 April 1952, Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan. Dan pada saat
yang bersamaan pula didirikanlah PT Pelni dengan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan. Kemudian pada tahun 1952 hingga 1955, Presiden Direktur pertama diangkatlah R. Makmun Sumadipraja. Kemudian pada tahun 1961, status PT Pelni mengalami 2 kali perubahan dari perusahaan perseroan menjadi perusahaan negara ataupun PN. Pada tahun 1975, status perubahan pada perusahaan diubah dari perusahaan negara PN menjadi perseroan terbatas ataupun PT Pelni sesuai dengan Akte Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975. Tepat pada tahun yang sama pula, perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan perusahaan. Kemudian, selang beberapa tahun berikutnya, pada tahun 2016, Pelni bekerja sama dengan Garuda Indonesia dalam menyediakan paket wisata Karimun Jawa di Jawa Tengah. Hal ini menjadi PT Pelni membuka trayek baru agar lebih sering berkunjung ke daerah Jawa Tengah, tepatnya Karimun Jawa, karena paket wisata Karimun Jawa memberikan beberapa fasilitas-fasilitas seperti mengunjungi beberapa objek wisata yang ada di sekitar Karimun Jawa dan juga dengan hadirnya paket wisata ini memberikan trayek baru dan menjalin kerjasama yang cukup erat sehingga saat ini masih beroperasi PT Pelni menuju Jawa Tengah ataupun Karimun Jawa. Setelah berkembang begitu pesat pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2020, Pelni menyerahkan mayoritas saham PT Rumah Sakit Pelni kepada PT Pertamina Bina Medica sebagai upaya menyatukan kepemilikan rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN. Kemudian, pada tahun 2023, bersamaan dengan perayaan hari jadi ke-71 perusahaan ini, meluncurkan logo baru dan tagline baru, yaitu We Connect, We Unify. Itulah sejarah singkat mengenai PT Pelni. Selanjutnya, kita akan mengetahui armada PT Pelni. Sebagian besar armada kapal penumpang diproduksi oleh galangan kapal Mayor Werft asal Jerman. Kabin penumpang umumnya dibagi menjadi 3 kelas dan kelas ekonomi. Fasilitas yang diperoleh penumpang tergantung pada pilihan kabin berdasarkan kelas. Kelas-kelas di bawah ini merupakan kabin terbaik dan penumpang kelas ekonomi diberi fasilitas sebuah kasur di mana ini digunakan untuk tidur beramai-ramai di sebuah bangsal. Bangsal ini dilengkapi dengan kasur. Kemudian, selain daripada itu, fasilitas lainnya yang ada di dalam kapal laut adalah rumah makan, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, arena pertunjukan musik, dan musola. Berikut di bawah ini diagram daripada armada PT Pelni, yaitu yang pertama kelas layanan 1A dan 1B, kemudian kelas layanan 2A dan 2B, dan kelas 3, dan yang terakhir adalah kelas ekonomi. Selain daripada itu, pada tampilan slide ini, trayek tetap kapal Pelni ini terdiri dari yang pertama KM Awu, KM Binaya, KM Bukit Raya, KM Bukit Siguntang, KM Cirenai, KM Dobon Solo, KM Egon, KM Fudi, KM Ganda Dewata, KM Gunung Dempo, KM Kelimutu, KM Kelut,
KM Lawit, KM Labobar, KM Lambelu, KM Laser, KM Ngapulu, KM Pangrango, KM Sangiang, KM Sinabung, KM Sirimau, KM Tatamailau, KM Tidar, KM Tilong Kabila, KM Wilis, dan KM Unsini. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang PT Mentawai Fast. PT Mentawai Fast adalah kapal cepat Mentawai Fast memiliki perusahaan transportasi laut PT Mentawai Anugrah Sejahtera terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sejarah singkat mengenai PT Mentawai Fast ini adalah PT Mentawai dipimpin oleh Rudi Iskandar yang lahir pada tanggal 17 Desember 1951. Beliau adalah seorang pengusaha swasta keturunan Cina. Keputusan beliau untuk mendirikan perusahaan PT Mentawai Fast atas dasar permintaan dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai itu sendiri agar memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar melakukan perpindahan tempat dari satu pulau ke pulau yang lain. Sejak didirikannya PT Mentawai Fast memberikan akses yang mudah dan menghemat waktu tempuh menuju ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kapal ini memiliki rute perjalanan di perairan Kepulauan Mentawai dan Kota Padang. Kapal ini beroperasi setiap hari ditemani oleh awak kapal sekitar 12 orang dalam satu kali perjalanan. Kapasitas penumpang PT Mentawai Fast ini sangat terbatas, yaitu sekitar 200 orang penumpang satu kali keberangkatan, di mana tarif harga yang ditetapkan masih tergolong terjangkau di harga tiket kelas ekonomi sekitar Rp280.000 per penumpang. Hingga saat ini, PT Mentawai Fast masih beroperasi. Baiklah adik-adik sekalian, tadi kita sudah ngebahas tentang asal-usul daripada PT Pelni dan PT Mentawai beserta sejarah singkatnya. Kemudian pada slide ini, saya akan menjelaskan sistem pemesanan tiket transportasi laut berbasis web, di mana tampilan yang saya ambil ini adalah dari perusahaan Pelni ataupun Persero. Tampilan pertama adalah menu home, yaitu reservasi tiket Pelni. Kemudian kita akan diarahkan kepada menu untuk menetapkan tujuan dari pelabuhan satu ke pelabuhan berikutnya. Kemudian setelah itu kita memilih daripada kelas layanan yang akan sesuai kebutuhan penumpang. Setelah itu kita dialihkan kepada tampilan jadwal keberangkatan dan sesuai dengan kebutuhan dan juga jadwal yang tepat untuk pelanggan. Setelah itu kita diarahkan kepada tampilan penginputan data sesuai data ataupun kartu identitas penumpang. Setelah itu tampilan harga beserta tampilan harganya ya. Kemudian ada tampilan bahwa pembukiran atau pemesanan sudah dikonfirmasi sehingga diberilah sebuah peringatan atau disebut juga dengan time limit bahwa pemesanan ini diberi batas waktu sebelum pemesanan itu dibatalkan secara otomatis. Sehingga batas waktu yang diberikan adalah kita gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di outlet terdekat, misal seperti di Alfamart, Indomaret, ataupun bisa dengan cardless atau m-banking apabila penumpang mempunyai aplikasi m-banking sendiri. Kemudian setelah beberapa proses berlangsung, maka PT Pelni akan mengeluarkan invoice beserta
etiket daripada kapal laut. Di mana etiket daripada kapal laut ini sudah tertera jadwal keberangkatan, kemudian harga, kemudian fasilitas yang akan diterima, kemudian tercantum juga nomor kelas layanan yang telah dipesan sesuai kebutuhan pelanggan. Sangat simpel ya adik-adik, setelah adanya sistem pemesanan tiket laut berbasis web ini. Sangat memberi kemudahan baik dari mempersingkat waktu dan juga lebih praktis seperti itu kira-kira. Baik, setelah kita mengetahui bahwa sistem berbasis web ini memudahkan dari segala hal, namun ada kelebihan dan kekurangan daripada transportasi laut itu sendiri. Pada slide ini akan kita bahas kelebihan transportasi laut, yaitu meliputi pelayanan yang diberikan fleksibel, kemudian biaya atau tarif yang dibebankan relatif murah, kemudian melalui jalur alam dan jalur mana saja, dan pastinya polusi rendah. Kemudian, kekurangan daripada transportasi laut meliputi membutuhkan waktu perjalanan relatif lama, tepat sekali, sehingga pada slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kapal laut itu sendiri, perusahaan kapal laut itu sendiri memberikan pelayanan sebuah bangsal ya untuk para calon penumpang beristirahat dan menyediakan kasur. Selain itu juga menyediakan beberapa eh, makan dan minum yang bisa dinikmati calon penumpang selama dalam perjalanan. Kemudian kurang layak untuk pengangkutan barang mudah busuk karena berhubungan dengan lamanya perjalanan yang ditempuh. Kemudian antrian yang panjang, antrian dalam arti bukan pembelian tiket, namun antrian panjang terkait keberangkatan penumpang dengan keberangkatan kargo, karena itu bersamaan keberangkatannya, namun beda space ataupun ruang-ruangnya. Kemudian kekurangan lainnya adalah rute yang rumit. Ya, benar sekali karena rutenya itu yang diketahui hanyalah nahkoda kapal ya. Kemudian kurang nyaman untuk pelayaran dengan jarak jauh. Jadi memang jarak tempuh kapal laut ini sudah ada estimasi waktunya ya, sekitar berapa hari seperti itu. Tidak melampaui dari berbulan-bulan. Meskipun berbulan-bulan, barangkali itu sudah menjadi transportasi kapal laut yang lebih internasional ya, go internasional. Contohnya salah satunya adalah kapal pesiar. Kapal pesiar juga termasuk kepada ruang lingkup transportasi laut. Namun saat ini yang kita bahas pada materi ini adalah perusahaan kapal laut yang digunakan untuk antar pulau maupun provinsi, bukan antar negara seperti itu kira-kira. Baik, kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya adalah istilah-istilah transportasi laut. Adik-adik sekalian bisa membaca dan mengetahui bahwa sebenarnya ternyata jet ski itu termasuk transportasi laut juga ya, begitu kira-kira. Kemudian ada rowboat dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, terdapat juga di dalam buku pemesanan tarif penerbangan transportasi laut, udara maupun darat. Setelah itu, di slide berikutnya ada daftar pintu masuk pelabuhan laut. Nah, di sini ada sekitar kurang lebih 88 pintu masuk pelabuhan laut yang ada di Indonesia.
Baik, kita sudah berada di akhir pemaparan bab 7. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.